Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini Abdullah bin Mas'ud. Saya kira sudah dikenal betul ya. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzaili Al-Makki. Beliau ini salah satu sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Dan masuk Islamnya ini unik. Beliau ini dulu penggembala kambing. Saya lupa dari Bali Bonang atau apa. Jadi di adat itu ada nama kabilah itu menggunakan nama binatang. Bani Bonang, anaknya kambing. Kamu kenal kambing? Dia maksudnya memang ya profesinya kebanyakan peternak kambing. Ada Bani Kalab. Jadi kalau terjemahnya enak. Anaknya anjing. Iya, maka bukan nama kambing. Jangan dirasakan kita. Jangan terapkan kita. Bani Kalab nggak boleh. Oh pasti nggak mau. Nah, ketika beliau ini mengembala kambing, ya, diupah, ya, istilahnya. Tiba-tiba Nabi dengan Abu Bakar kehausan. Ketemulah, belum kenal ya siapa itu Nabi. Kata Nabi, "Fulan, boleh nggak kami minta susu?" Kambingnya di sana itu di Timur Tengah itu besar-besar ya, apalagi basah. Ya. Jadi kalau saya lihat pernah ya itu kibas itu kalau gedenya hampir seperti anak sapi. Gede, anak sapi lah, jangan sapi. Kalau kambing kayak sapi itu sapi beneran itu. Gede. Kata Abdullah bin Mas'ud ini, nggak boleh, ada sih nggak boleh, tapi saya disuruh sama tuan saya nggak boleh memberi tanpa izinnya. Karena memang di zaman Nabi itu susu kambing, susu unta itu yang banyak dikonsumsi. Kata Nabi, gimana saya tidak mau ambil dari kambing yang sedang menyusui? Apa gitu? Cari kambing yang paling, mohon maaf, paling kurus, belum pernah mungkin kawin, bingung ini belum maksudnya apa? Ya udah cari aja, diambillah ada kambing, ya, belum menyusui, memang belum pernah punya anak itu kambing, ya, mungkin masih perawan, kan susah juga. Kalau kambing perawan itu susah deh. Ya, pokoknya kambing ini udah paling nggak bagus tadi gerombolannya itu. Tiba-tiba apa? Nabi kata Abdullah, ngapain pokoknya sini? Disentuh itu kambing oleh Nabi, tiba-tiba keluar susu, bersusu. Kaget dia, siapa yang orang ini? Langsung Nabi minum sama Abu Bakar, sepuas-puas Abu Bakar. Abu Bakar juga heran juga, tapi dia nggak heran orang Nabi. Ini Abu Bakar nggak tahu kalau ini Nabi. Selesai minum harus diusap lagi, hilang susunya. Kata Ibnu Mas'ud ini orang siapa? Akhirnya apa? Karena kata Nabi, nah sudah selesai, saya nggak ngambil yang mana susunya. Saya ngambil dari kami yang nggak ada susunya. Iya, ya susunya tetap diusap lagi. Cuman sayangnya nggak ada itu doanya. Bagaimana kalau ada mau saya terapin? Mau saya praktekin gitu. Nunggu itu. Cuma ceritanya doang. Lumayan juga Pak itu Pak, bagi yang kebetulan nyara kambing itu. Akhirnya Pak dicari lah sama Rasulullah, siapa orang ini? Barulah tahu bahwa sedang baginda Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Nah itu cara masuknya begitu. Setelah itu apa? Dia menjadi sahib Nabi Rasulullah, yaitu tukang sendal Nabi. Tukang sendal. Tukang sendal Nabi itu kalau salah 3 orang. Satu Abdullah bin Mas'ud, kedua Ali bin Abi Thalib. Ketiga sebagai kalau nggak salah Abu Sufyan anaknya itu Muawiyah. Tapi yang masuknya 2 orang. Kemana Nabi berangkat
disiapin sendal yang bersih dan termasuk pula sahabat yang alim dengan Al-Quran itu adalah Abdullah bin Mas'ud selain Abdullah bin Abbas. Sedikit sisanya kalau kita panjang nanti habis waktu ya. Jadi awal-awal masuk qala Rasulullah Rasulullah bersabda la yahillu, kita terjemahkan dulu aja terletnya itu juga terjemahan la yahillu damu tidak halal dan tidak boleh, tidak halal seorang darah ya seorang muslim ya, tidak halal, nggak boleh, maksudnya tidak halal darah sama, nggak boleh dibunuh seorang muslim ya, nggak boleh kita membunuh. Bahkan dalam hadis lain disebutkan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun ya, mencaci maki sesama muslim itu fasik ya. Kita medsos ya. Kadang-kadang kita gampang bener nyaci orang. Saya kadang-kadang baca komen-komen itu di bawahnya, oh hati saya sudah kok tega orang ngomong begini ya, orang nyebut itu nama binatang, kayaknya kandang binatang semua itu bukan binatang semuanya muncul. Hati-hati itu Pak. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun dan memeranginya kafir. Kita memerangi sama muslim kafir, hukumnya kufrun ya. Ini yang ini dikatakan tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali ini bi'ihda thalasin, dengan salah satu perkara. Enggak boleh bunuh, tapi ada boleh dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama apa? At-tayyibuz zani. Sayyid di sini sebetulnya paruh baik. Ada yang mengatakan sayyid itu janda atau duda. Kalau duda menjanda itu sudah dinikah belum? Az-zani yang berzina. Tetapi ulama mengatakan as-sayyiduz zani orang dewasa ya, yang sudah menikah dan berzina, baik dia sudah bercerai ataupun masih menikah, nikahnya nikah sah. Itulah yang disebut dengan hudud ataupun hukuman rajam bagi orang yang zina muhson. Karena zina ada 2 ya, zina muhson dan ghairu muhson. Ada zina yang orang sudah menikah, ada zina yang masih perjaka dan perawan. Kalau yang perjaka perawan hukumannya sebagaimana di Al-Quran apa? Jaldumi'ah, dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah pernah menikah berzina hukumannya rajam itu sampai mati. Jadi kalau melihat, untuk kita nggak melihat praktek rajam, kalau melihat waktu ngeri banget. Orang dibenamkan sampai diikat dulu ya, dibenamkan di bumi separuh ini ya, badannya dilempari batu, kepalanya sampai mati. Sadis ya. Tapi kalau nggak begitu orang pada berzina semaunya ya. Dia udah menikah. Yang kedua, nanti kita jelaskan, anak wan nafsu bin nafsi, membunuh orang yang disebut dengan kisos. Kisos apa? Yang menuntut. Kalau orang dibunuh, ya maka balasannya bunuh juga. Sering kan? Makanya kan dilakukan apa? An-nafsu bin nafsi wal aina bil aini. Ya, apalagi wasina bisini, yang namanya kisos itu nyawa dengan nyawa, gigi dengan gigi. Apalagi mata dengan mata, kalau matanya dicolok-colok lagi matanya dinolok kan gitu. Kalau giginya dicopot-copotin lagi kan gitu Pak, sering. Itu kan keadilan. Tetapi nanti ada caranya. Enggak harus begitu. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya. Siapa meninggalkan agamanya?
al-mufariqul jamaah, yang meninggalkan jamaah. Jamaah di sini adalah umat Islam. Dia keluar sendiri. Baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim, jadi hadis ini sahih. Ya. Coba kita pahami makna dari hadis ini. Wa fihi tafsir anna hadhihi salas hisarun hiya haqqul Islam alladhi yustabahu bi'idam man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini hadis sebagai dalil bukti bahwasanya terkait dengan hak Islam, bukan hak orang, hak Islam. Ya. Yang mana dibolehkan, ya, seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu boleh dibunuh. Nah, karena hak Islam, bukan hak orang, hak Islam itu diartikan oleh agama. Yang dari hudud, kemudian ada lagi qisas, dan ada lagi tadi murtad. Wal qatlu bi kulli wahid min hadhihi asal muttafaqun alaihi bainal muslimin. Hukum pelaksanaan pembunuhan terhadap 3 orang tadi sudah disepakati dan diamalkan di kalangan kaum muslimin dulu. Nah sekarang kita ini belum. Ya, zaman sekarang ada raja, nanti raja Indonesia nggak pernah. Jangannya raja orang ininya lokalisasinya jadi buka. Iya kan? Lokalisasinya dibuka. Sengaja buka lapak itu. Wah, buka lapak. Bapak kalau bicara buka lapak beneran di Eropa. Jadi saya pernah kecelakaan. Diajak teman waktu di Belanda. Yuk kita jalan. Ngapain? Ada lapak yang aneh, gak ada di Indonesia. Apa maksudnya? Dibawa lagi gitu. Tahu-tahu apa? Lapak manusia. Toko itu. Ya, kayak toko itu ada kata masuk, ada orang perempuan berdiri di situ. Ngejajah showroom. Tapi yang di showroom bukan mobil motor, bukan orang. Bermewah. Iya. Akuarium. Jadi bisa transaksi di situ. Kamu ngajak saya di sini, udah pulang. Cari yang lain gitu. Apa yang di sini? Ya biar kamu tahu di situ ada yang aneh. Enggak begitu juga kali dengan saya. Ya. Jadi ada lapak. Saya kata harganya manusia. Sedih. Coba gimana kalau orang tuanya na'adahu ar-rajul hatta yamut. Yang pertama terkait seorang dewasa yang sudah menikah kemudian berzina dan terbukti, ini terbukti nih. Bicara pembuktian zina cuma 2. Pertama ada 4 saksi, dan ngelihat beneran, bukan kata orang, bukan kata CCTV. Lihat bener, susah apa gampang? Berarti dia harus ngincang gitu. Berarti sengaja niat itu orang ngeliatin gitu. Saksinya 4 orang, masing-masing ini ngelihat dengan mata kepala sendiri. 2 orang ini berzina, ya, betul-betul berzina, bukan cuma berdua-duaan di tempat gelap, bener-bener dia berzina. Kata Nabi, seperti apa? Seperti panah masuk ke lubang tinta. Waduh, kata saya susah bener ini kayaknya begitu. Berarti sengaja niat momennya. Iya. Atau seperti ember masuk sumur dikerek. Kalau penjelasan lagi, pokoknya udah ketawa ini, ngebayanginnya udah ada kemana-mana. Loh ini maksudnya apa? Berat loh, menghadirkan 4 saksi, si fulan berzina, berat. Yang kedua, pengakuan sendiri. Di zaman Nabi, kebanyakan yang kedua inilah yang menjadi buktinya apa? Pengakuan sendiri masing-masing. Ada bukti otentik
selain 4 saksi yang 3 apa? Hamil tanpa ada suami. Kamu hamil, suami mohon nggak ada. Kok bisa? Ini ada jin, bohong, jin gondrong. Jadi ada 3 ya. 2 itu tadi, yang pertama saksi 4 orang sebagai dalam Al-Quran, yang kedua pengakuan sendiri, yang ketiga itu tadi yang nggak bisa ditolak bagi perempuan hamil. Nah iya, di luar nikah pokoknya itu. Waqad rajama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah merajam ada 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu lagi perempuan. Yang satu bernama Ma'is. Ma'is ini mengaku, ya Rasul, halaktu. Nabi, saya celaka ngapain? Pokoknya celaka. Ada apa? Fakot wakoktu dalam surat. Fakot zanaitu dalam riwayat saya telah berzina dengan Nabi. Sedangkan dia sudah punya istri. Maka akhirnya karena dia ngaku, sudah. Akhirnya Nabi persiapkan, sudah, kalian rajam, diikatlah. Ya kan? Kemudian baru setelah itu dirajam sampai mati. Yang kedua Al-Ghamidiyah, perempuan dari suku Ghamidiyah. Itu dia hamil, tidak ada suaminya, seorang janda. Waduh, ini kok hamil dia? Maka ketika itu nggak ada lagi, nggak bisa membantah orang hamil, pasti akan terjadi kan? Akhirnya apa? Sudah ditanya, kamu berzina? Iya. Sudah, kalau begitu tunggu sampai dia melahirkan. Akhirnya diwasiatkan kepada keluarga, tolong dia sampai melahirkan, setelah melahirkan bawa kembali. Setelah melahirkan anaknya dirawat, ini ibunya langsung dieksekusi, dibenamkan, dia diikat dulu, diikatnya masuk nggak bisa melompat, dirajam sampai mati. Nah itu dia 2 kasus berbeda, satu laki, satu perempuan. Yang paling apes perempuan, karena ada buktinya yang bisa ditolak. Kalau laki-laki mah kalau nggak ada saksi 4 susah, apalagi nggak ngaku. Makanya kan digugurkan gitu ya, pengguguran itu aborsi ya, sama-sama dosa. Wa kana al-Qur'an alladzi nuzila terkait tentang rajam ini memang di Al-Qur'an nggak ada. Yang ada adalah mencambuk 100 kali. Kata Umar bin Khattab, dulu ada ayatnya tapi dihapus, tapi hadisnya masih ada, pelaksanaannya masih ada. Tapi ingat, melaksanakan hukum rajam tidak boleh secara pribadi, nggak boleh. Bisa ribut, bisa perang antar kampung, antar keluarga. Ya, yang menegakkan siapa? Pemerintah atau berdasarkan bukti otentik. Makanya sampai sekarang ada nanya, Ustaz, boleh nggak itu CCTV menjadi bukti? Susah juga ya. Yang namanya kamera bisa direkayasa nggak? Bisa nggak? Bisa. Mukanya dibikin orang, bisa aja. Maka sebenarnya jujur ya, membuktikan 4 saksi orang berzina itu sangat susah, sulit. Iya. Makanya zaman Nabi itu tadi pengakuan. Kenapa? Mereka tahu. Nah ketika ini Ghamidiyah tadi, wanita dari Ghamidiyah setelah dirajam, Ma'is rajam, disolatkan oleh Nabi. Umar protes, Nabi, kenapa engkau solatkan orang yang berzina ini? Kata Nabi, mereka ini dengan rela dirajam sudah bertaubat kepada Allah dan ikhlas menyerahkan nyawa. Seandainya taubatnya ini dibagi kepada semua penduduk Madinah, itu bisa lebih banyak. Artinya kata ulama, melaksanakan hukuman itu menghapuskan dosanya di dunia. Mudah-mudahan di akhirat tidak ada. Kan gitu. Ini tapi kan berat.
dan pelaksanaan tidak mudah. Dalam Al-Quran kata Umar bin Khattab, lafadznya yang dihapus. As-sayyidu wa sayyidatu idza zanaya farduhuma al-battah nakal Allahu azizun hakim. Ada ayat tapi hilang, dihapus. Namanya ada ilmu nasakh dan mansukh. Itu artinya di Al-Quran. Kalau saya jelaskan satu semester sudah selesai. Jelasin kayak gitu nggak nyambung juga. Itu belum Al-Quran. Ada namanya nasakh dan mansukh. Ya. Ada hukumnya hilang, lafadznya masih ada. Ada lafadznya hilang, hukumnya masih ada. Ada lafadznya tapi hukumnya nggak ada. Nah, itu penjelasannya di sendiri ya. Waqad istanbata Ibnu Abbas ar-rajul yang Quran yang qaul ta'ala ya idza qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa 'afwan katsir. Kata Ibnu Abbas, sebetulnya ya, meskipun dihapus itu lafaz tentang rajam bagi orang yang berzina muhsan, bisa juga dipahami dari konteks ayat lain, yaitu ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul kalian telah menjelaskan kepada kalian tentang hukum-hukum yang dari kitab yang diturunkan kepada kalian dan kalian menyembunyikannya. Ternyata bicara rajam sudah ada di kitab selain Al-Quran. Jadi saya baru tahu, saya baca-baca literatur, ternyata hukum rajam itu juga dilaksanakan sama binatang. Contohnya monyet. Jadi saya baru tahu ada Imam Ibnu Qutaibah menjelaskan ada satu spesies monyet. Kok saya ngomong monyet? Spesies monyet. Jadi mereka itu punya aturan pasangan setia. Kalau pasangan setia ini ternyata berhubungan dengan monyet yang lain, ini akan dihukum mati sama kelompok monyet ini. Jadi bicara rajam ini bukan hanya manusia, ya mohon maaf. Dan ternyata itu aturan dari Allah sejak zaman sebelum Islam. Makanya di dalam zaman Nabi ada beberapa kasus dua orang Yahudi berzina ketangkap dan kemudian terbukti dirajam juga oleh Nabi. Karena di dalam agama mereka ada aturan itu. Makanya kata Nabi, kalian jangan bohong, ya di kitab kalian ada. Makanya dieksekusi. Tuh, jadi jangan dipikir dia bukan agama kita, berzina nggak apa-apa, nggak bisa begitu kalau dia hidupnya di negara Islam. Dia eksekusi. Iya. Jadi kan kadang-kadang lucu ya, kemarin masalah apa tuh makanannya, makanan nggak ada agamanya, mana nggak ada agamanya. Kalau kita bikin orang Islam tahu-tahu dijadiin makanan yang tidak halal gimana? Rela tidak, sudah. Bicara makanan, makanya di Al-Quran ada makanan Muslim, ada makanan ahli di kita. Jadi ada agamanya nggak sebenarnya di makanan? Ada nggak? Lihat ada terkait dengan orang. Siapa yang makan? Makanya kan kita makan ahli kita hati-hati. Kenapa? Khawatir nggak disembelih. Ya. Jadi sebenarnya keliru karena di Al-Quran sudah bilang to'amu ahli kita. Makan ahli kita berarti ada agamanya nggak di makanan? Ini keliru banget kalau bilang makanan nggak ada agamanya. Kalau dibilang nggak ada agamanya ya makanan memang makan. Tapi yang buatnya siapa? Saya mau tanya, yang buat makanan siapa? Orangnya. Kalau orang Muslim pasti tahu ini nggak boleh, yang dilarang agama dimasukin di situ. Makanya ada label Allah untuk apa? Coba. Jadi kalau ada yang ngomong begitu saya nggak paham dari mana Pak. Yang makanan identik dengan orang, kan? Kalau dia Muslim makanannya Muslim. Makanya sekarang ini saya jujur aja. Saya baru kemarin ikut ujian ya,
di BPJPH, Badan Penjamin Halal, jadi asesor. Asesor saya alhamdulillah lulus. Jadi nanti kalau ngecek itu saya cek, oh ini benar sesuai ini, oh iya bahannya benar, caranya kadang bahannya benar, prosesnya salah. Haram apa halal? Haram. Contoh, mohon maaf, saya kebetulan di Komisi Fatwa MUI Lampung ini udah berapa periode saya, baru 2 periode ini saya pindah, bukan di Komisi Fatwa lagi. Contoh kopi luwak, mohon maaf, ini ketemuan di lapangan, kopi luwak, fatwa ulama itu boleh. Kenapa? Kalau dalam prosesnya benar. Apa benar itu? Kopi yang masih utuh kulit arinya. Makanya ketika di kotorannya itu dibersihin, dipilah dulu. Ini yang udah pecah buah, kulit arinya udah lepas buah. Ini masih utuh. Nah ini proses. Kadang-kadang nggak mau rugi, campur semua. Separohnya itu sudah mutanajis karena sudah tersentuh ya kotoran luwak tadi, karena udah pecah kulit arinya, dicampur jadi najis enggak? Itu makanya saya sering waktu itu keras di Komisi Fatwa. Tolong nih, kan kebanyakan dari luar. Tolong dibilangin ke pengusaha, robah ini alurnya. Kalau enggak kita pending nggak halal. Begitu. Makanya sama sekali saya nggak mau minum kopi luwak karena awal kita gitu. Enggak benar, orang kan nggak mau rugi tukang dagang, iya kan? Mestinya dibuang ini nggak boleh, nggak pecah, ini udah pecah. Saya bukan dari kopinya sudah ada pakuan boleh, tapi aturannya mesti benar. Ya, nah itu dia ada aturannya pelaksana proses. Atau contoh lain, tahu kopi biasa, di roastingnya itu kan biasa kasih mentega, ya. Tahu-tahu kuasnya itu kuas bulu. Kebanyakan kuas bulu itu dari B2. Kira-kira dia roasting kopinya di kopi bagus bener, boleh dia beli dan dia angkat. Tiba-tiba dipolesin pakai kuasnya yang tadi bulu itu, dipoles itu jadi apa hukum kopi yang disangrai di roasting? Apa hukumnya? Mutanajis. Gara-gara dari kopi yang dia tadi segitunya Pak. Saya pernah ganti, tolong bilangin sama yang roasting, ganti dengan kuas sintetis. Kalau nggak dari ujuk. Nah, ini Pak caranya. Bicara halal ini berarti makan itu beragama juga. Jadi mau nggak beragama ini berarti belum banyak tahu. Ke depan Pak, mohon maaf. Ya, ini perlu saya ke depan itu bukan hanya label halal di makanan minuman, pakaian, ya itu ada label halal yang lain. Pakaian kita pakai harus ada label halal, sepatu harus ada label halal, tas harus ada label halal, sabuk ada label halal. Kenapa? Karena dilihat prosesnya. Ini kalau pakaian yang kita pakai, mohon maaf, pewarna itu tidak halal, najis tidak? Di depan itu makanya sekarang sudah ada kerudung ibu-ibu ya, ada kerudung label halal, ada ya, pernah beli nggak? Nanti tadi mau kuning tanyain ada nggak yang kerudung yang ada, itu contohnya merek Zoya, itu ada label halal. Nggak sembarangan nanti itu semuanya label halal, yang dipakai halal, yang dimakan halal, yang diminum halal. Kita sholat pakai baju najis, sah nggak sholatnya? Hah? Sah enggak? Enggak sah, jelas. Kalau syaratnya kita sholat itu harus bersih kok. Ini saya bukan nakut-nakut, kita sedang proses. Ya. Faman kafara birrajmi faqad kafara bil Qur'an min haitsu la yahtasib tasad. Ya, kata Ibnu Katsir, kata para ulama termasuk Abdullah bin Abbas, orang yang mengingkari hukum rajam tidak ada di agama Islam, itu berarti dia kafir. Tapi kalau dia mengakui tapi belum dilaksanakan, itu lain lagi masalahnya. Karena yang melaksanakan rajam bukan pribadi harus pemerintah, harus iman. Ya.
Baik. Jadi saya ambil yang singkat-singkatnya. Yang kedua, ya, wal nafsu bin nafsi. Wa amma nafsu bin nafsi wa ma'nahu anna al-mukallaf idza qatala nafsan bi ghairi haqqin amdan fa innahu yuqtal biha. Sedangkan yang maksud dengan jiwa atau nyawa dibayar nyawa artinya kisos. Orang yang membunuh tanpa ada apa yang dihalalkan oleh agama berarti dia yang membunuh harus dibunuh. Seperti itu. Ya. Tetapi ada yang akan disebutkan tuh, ya. Faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adabun ilaihi bi ihsan. Atau juga ada ayat fadiyatun musallamatun bagi mereka yang dimaafkan oleh keluarganya maka hendaknya dibarengi dengan imbalan kebaikan. Apa imbalannya? Diyatun musallamatun ila ahliha, yaitu diyat yang diserahkan kepada keluarganya. Kan begitu. Jadi ada setengahnya. Udahlah, ini memang udah kejadian terbunuh. Timbang dibunuh lagi saya jadi sedih juga. Udah saya ganti, saya bayar lagi. Apa dia? Ada aturannya. 1 nyawa 100 ekor onta. Kalau di kita nggak onta berarti 100 ekor sapi. Kalau sapinya limosin 100 juta berarti kalau 10 jangan beli sapi yang kurang umurnya. Bisa kan satu sapi yang umurnya cukup untuk korban 2 tahun ke atas itu berapa? Itu paling kurang 21 juta. Iya. Dikalikan 100 berapa tuh jadinya 2,1 miliar. Ya, bener nggak? Bener nggak itu saya? Kalau onta minimal paling kurang 35 juta. Itulah tidak heran kalau ada di TKW yang membunuh majikan ataupun orang sana kemudian harus nebus supaya bebas dengan angka 2 miliar, 3 miliar. Itu hitungannya. Nggak boleh hitungan bohong-bohongan. Begitu aturannya. Ukuran di situ 1 ekor ontanya berapa? Yang wajar. Jangan dibayar dengan anak onta 100. Enggak boleh. Sama dengan kita kota. Jadi mahal nggak nyawa orang itu? Coba kita ditabrak, mati, diganti asuransi berapa? 50 juta. Enggak ada apa-apa. Coba kalau menerapkan sistem tadi, makanya kalau di Arab Saudi supir nabrak itu tadi ganti, pilih 2, dihukum mati atau dia mau ganti. Kalau apalagi dia melanggar kecepatan yang sudah ditetapkan. Orang di Saudi itu nabrak orang sampai mati, jangankan sampai mati, sampai orang itu cacat juga luar biasa dari. Kenapa? Ada aturannya, gigi diganti dengan gigi ya. Dan gigi itu ada harganya. Saya lupa. Itu nanti bahas satu bab sendiri. Ukuran gigi berapa, ukuran mata berapa, ukuran satu jari itu berapa kalau dipatahin orang. Itu ada nilai segitunya coba agama kita. Siapa yang ngajak pergi? Yang ngajak pergi siapa dia? Tanya sama beliau. Tolong sih dijelaskan tentang kisos. Harga begitu berapa? Nah, saya cuma ingat tadi nyawa itu 100 ekor onta atau 100 ekor sapi. Berarti kan mahal banget. Iya, jadi jangan sembarangan. Nah itu. Jadi kenapa? Supaya menggantikan orang yang merasa terzolimi karena dibunuh dari anggota keluarganya, itulah agama memberikan satu saya tolong dimaafkan. Kalau kalian dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh, kamu sebagai orang yang membunuh keluarganya harus memberikan imbalan kebaikan. Apa? Ya dia denda, bukan denda ya, seperti denda. Apa dendanya? Itu 100 ekor unta. Kalau diganti kebo itu raja malah iya. Untuk berbawah di 100 juta kali 200 juta. Ya.
Jadi mahal ya, hati-hati jadi nyawa kita ini mahal. Karena nggak ada gantinya, orang mati nggak ada yang balik. Ada nggak? Ada yang balik? Enggak. Ya hati orang mati nggak ada yang balik. Ya. Kemudian di sini pentingnya bahwa ini boleh bisa dilaksanakan, tetapi opsi yang kedua yang diajarkan agama memaafkan lebih baik, tetapi diganti dengan imbalan kebaikan, yaitu berupa rendah. Kita lanjutkan yang penting. Wadaniku lidinihi, saya mensingkatnya. Wadaniku lidinihi al-mufaribul jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya. Saya tambah sedikit. Tadi yang membunuh itu ada dua ya, ada qatlul amdi, ada yang ghairul amdi, ada yang tidak syibhul amdi. Bahasanya fikih sebetulnya. Membunuh itu ada yang sengaja niat membunuh, ada yang mirip sengaja. Apa itu mirip sengaja? Ya tadi bawa mobil. Iya kan? Kecepatannya melebihi yang semestinya. Yang kedua ada yang nggak sengaja. Ya. Contoh, dia nembak burung pas di pohon kelapa. Yang ketembak kelapanya jatuh pada orang di bawah, ketiban modal di bawah. Iya, itu namanya bunuh nggak sengaja. Yang ditembak kan burung. Iya, yang kena kelapa yang satu bonggol itu jatuh pada orang di bawah. Iya, modal yang di bawah. Nah itu ada hukumnya juga. Nah, cuman biasanya kalau itu tidak disebut kisos nanti, ada hukum gantinya. Ada hukumnya. Hanya hati-hati. Makanya kan mohon maaf ya, tapi kecelakaan namanya. Iya. Kecelakaan ngebangun apa orang jatuh, ya itu hati-hati. Baik. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan wa amma tariku lidinil mufarriqul jama' fal murabbi man taraka al-islam wa tabda'ahu wa faraqa jama'atul muslimin. Yang ketiga ini maksudnya orang yang meninggalkan agama, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. Wa tabda'ahu. Nah, hukum murtad ini yang pertama istitabah, salah sama diminta taubat kembali sebanyak 3 kali. Ya, dirangkul. Ngapain? Karena dia orang murtad, kewajibannya enggak gugur. Kewajiban sholatnya, kewajiban puasanya, kewajiban enggak gugur. Maksudnya lebih dari selama dia murtad, berarti dia sudah punya kewajiban yang dia tinggalkan. Kalau 3 kali diminta tidak balik-balik, itu nanti hakim dieksekusi hukuman mati. Ini pernah sampai Abu Bakar waktu itu ya, memerangi orang murtad. Siapa orang murtad yang masuk zaman Abu Bakar? Orang-orang yang kaya yang tidak mau bayar zakat. Kata mereka, nanti dulu kan bayar zakat karena Nabi ada. Karena Nabi udah nggak ada orang meninggal, ngapain bayar zakat? Oh marah, Abu Bakar nggak boleh. Itu kewajiban agama, rukun Islam. Loh, kamu tidak mengambil rukun Islam, maka kamu murtad. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan orang murtad. Satu, karena memang niat dia keluar sudah satu, pindahkan. Yang kedua, karena pengingkaran terhadap hal-hal yang maklum minadin dituruh, yang memang diakui secara de facto itu adalah hukuman yang memang sudah disepakati baik Al-Quran maupun hadis. Contoh, zina itu haram. Yang menghalalkan berarti dia sudah keluar dari agama. Sholat wajib 5 waktu, dia bilang enggak. Hal-hal begini menjadi faktor orang itu keluar dari agama. Ya. Cuman lagi-lagi hukumannya kembali kepada apa?
pemerintah nggak bisa pribadi. Apalagi cuma gara-gara beda mazhab, dia ngaku utang semuanya nih. Berarti Korea agama Islam nggak bisa gitu juga. Ya, tadi kita yang sepakati apa? Ya zina semua haram. Ya, khamar haram nggak? Haram. Ya sekarang kurang ajar bener. Gratis bagi yang namanya Muhammad dan Maria, kurang asal bener. Mas Nabi itu jadi yang akan Nabi. Meskipun nama Muhammad pun nggak mesti Nabi, tapi kan Muhammad identik dengan nama yang mulia. Biasa itu orang ini nggak mikir, kok membangunnya macam tidur? Iya, dia belum tahu macam tidur itu boleh bangunnya. Jangan macam orang aja yang lagi bangun mendadak aja kelenggar ya, bangun orang nggak baik-baik bisa berantem. Ya. ولهذا يستتاب يقبله العود الإسلام. Maka orang yang sudah jelas tidak ada penafsiran lain baik dia keluar agama karena keinginan sendiri. Mohon maaf, bisa sering kejadian ada orang masuk Islam tujuannya bukan karena pengen Islam tapi mau kawin doang. Saya itu sering kalau ada yang minta diislamkan, saya bilang ini sampai mau nikah ya? Iya kan? Ya udah, orang lain aja yang ini, yang Islam saya mau. Kita Islam doang ketika mau nikah, kebetulan cewek Islam. Setelah dia nikah, balik lagi kurang ajar bener ini orang. Ya. Makanya nanti Pak di sini masjid. Kalau ada yang bilang Islam itu tanya dulu sampai besok Islam beneran atau mau nikah doang. Mau nikah nggak usah ada cari mana aja. Iya. Loh, jangan dijadikan agama kita main-main ya. Kita rela agama kita jadikan main-main. Ya betul sih Pak, urusan niatnya masing-masing ya. Bukan wasilahnya tuh kita yang jadi saksi. Kita ingatkan kita. Yustatabu walihan yustatabu yukafiru awal Islam wa fi ilzami biqada'i ma fa'ata fi zaman al-riddah dan ibadah yang dalam masalah ulama. Maka diminta dia bertaubat kembali pada Islam dan terkait dengan apa yang dia tinggalkan selama dia murtad itu harus diqada, sholatnya, puasanya. Memang ada perbedaan ulama. Cuman di sini ada perbedaan. Sebagaimana sabda baginda Rasul dalam Sahih Bukhari, man badala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang menggantikan agamanya dengan agama lain, maksudnya keluar dari Islam, faqtuluhu. Nabi yang bilang, itu hadis sahih dari Bukhari. Ya. Wala farqa fi hadza baina rajul wal mar'ah inda akhir ulama, tidak dibedakan laki perempuan para ulama. Cuman ada sebagian mengatakan la tuqtal mar'ah in tadat kama la tulis al-har. Kalau perempuan enggak boleh dibunuh, paling di penjara. Penjara kan perempuan itu adalah ya. Saya kira ini kalau bicara kisahnya banyak. Jadi dalam konteks ini ada beberapa ya hal, misalkan di sini disebutkan orang yang minum khamar ya, yang sudah keempat kalinya dihukum, itu juga yang mengatakan dibunuh. Termasuk yang melakukan sodomi, masuk hukumnya zina tadi. Sodomi itu sodomi. Ya. Jeruk makan jeruk. Iya, jeruk makan jeruk itu sama dengan hukumannya. Maka kata Nabi, ya, idza wajadtum ya amala qaumil Lut faqtul fa'il wal maf'ul, kata Nabi. Kalau kalian menemukan orang yang mengerjakan perbuatannya kaum Lut, maka eksekusi mati pelaku maupun mitranya. Mitra di sini suka sama suka. Ternyata saya baru tahu kenapa Nabi itu bilang bunuhlah yang melakukannya,
yang mensodominya dan pasangannya. Ya. Kata teman saya ini orang psikolog, kata dia orang yang pernah disodomi itu nanti jadi pelaku, jadi bisa menular dia. Jadi pelaku, maka hati-hati. Yang tadinya korban, kalau enggak dirangkul, diberikan pendampingan, berbahaya. Ini yang korban nanti menjadi pelaku. Makanya mohon maaf, kalau kita bicara sejarahnya kaum Lut, ini mohon maaf, silakan baca, buka di buku-buku sejarah. Qisasul Anbiya. Dulu kan awal ceritanya apa? Iblis ya, menyerupai, membentuk dirinya menjadi manusia ganteng tampan gitu. Tiba-tiba ada laki-laki menyendiri di satu tempat, dirayu, iya kan? Terus akhirnya apa? Terjadilah perbuatan sodom pertama ini. Nah, manusia ini akhirnya apa? Nyari korbannya, ketemu, dikerjain, terus akhirnya sampai akhirnya kaum Lut itu nggak ada yang mau kawin sama perempuan. Sampai kedua anak Nabi Lut, kalian nggak usah. Akhirnya apa? Datangnya dua malaikatnya yang kita tahu dalam cerita Al-Quran. Dua malaikat berbentuk manusia tampan ganteng laki-laki. Kan langsung dihubungin kan? Siapa itu Lut? Siapa itu? Udah sini serahkan ke kami lah. Wah, dia nggak tahu dua orang ini malaikat. Ibaratnya intel lah dari Allah ya. Ini buktiin, benar juga ternyata ini kaumnya lu ini kurang ngajar. Dikasih anak perempuan yang nggak pada mau. Ada apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah azza. Dikasih amtorna hijab sama kami timpakan hujan batu. Terus apa? Dicungkil itu kampungnya. Ya, dibawa diangkat oleh malaikat, ja'alna 'aliyaha safilah. Apa maksudnya? Dibalik. Jadi dicongkel di rumahnya, diangkat oleh malaikat itu. Udah sampai tinggi, dibalik begini. Apa yang terjadi? Yang modal semua, mati semua, enggak gitu. Kata ibu kafir itu, hujan batu yang Allah ini itu mencari orang yang ada dari kaumnya Lut itu kebetulan nggak di tempat, ya kan? Dia lagi di mana? Itu dikejar sama batunya itu sampai kena mati juga. Nggak ada yang hidup satupun. Ada matanya. Ini nggak ada istilah selamatlah alhamdulillah saya lagi nggak di situ, saya lagi di luar kampung, saya lagi dulu lagi. Ternyata kan nggak begitu, semuanya mati dengan azab Allah. Nah, ini saya kira hadis ini menjadi pelajaran buat kita. Pertama, ya, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Apa persaudaraan kita? Seperti kata Nabi, kama salida salil wahid, seperti satu tubuh. Idza syaka minhu udun tada'a sa'ir jasad as-sahar wal ummah. Kalau salah satu tubuh sakit, yang lainnya ikut meriang. Nggak bisa tidur ya. Maksudnya apa? Kalau ada yang salah, jangan kita benci orangnya. Kita hanya benci salah, kita rangkul supaya itu jadi kembali. Kalau ada yang bertikai, maka fa'aslihu bainahuma. Maka kalau ada yang bertikai, kita damaikan supaya jangan terjadi perpecahan. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari 3 perkara tadi. Nah, jadi hukumannya berat. Kalau udah hukumannya mati itu ya berat. Jangan berzina. Berzina ini makanya dalam Al-Quran bahasanya apa? Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Tidak bilang la taqrabuz zina, jangan kalian kerjakan. Tidak, Al-Quran gunakan kata la taqrabuz zina. Karena apa? Zina itu luar biasa. Faktor-faktor muqaddimahnya ini yang harus kita waspadai. Contohnya apa? Pertemuan laki perempuan ya, dengan tanpa batasan ya. Apalagi mojok-mojok, termasuk apa ya, tempat-tempat lain ya.
Ya, itu jadi tiga perkara ini perlu kita jaga. Saya kira cukup. Ada yang mau bertanya monggo, ya.